Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4B mata kuliah Perlindungan dan Kesehatan Hutan tahun ajaran 2024 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai gangguan abiotik dan juga antropogenik pada tanaman mangrove. Namun sebelum itu izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adin Rohim dengan NIM 24536148 KT 10683. Perkenalkan, nama saya Adelia Setianingrum dengan NIM 24539947 KT 10763. Perkenalkan, nama saya Aftia Syifa Nabila dengan NIM 24537 582 KT 10691. Perkenalkan, nama saya Agung Darmawan dengan NIM 24542032 KT 10790. Perkenalkan, nama saya Esa Silviana Wahidin dengan NIM 5123518895 KT 10331. Perkenalkan, nama saya Azana dengan NIM 24533903 KT 10617. Perkenalkan, nama saya Azalia Rahma Wundandari dengan NIM 245444892 KT 10894. Perkenalkan, nama saya Carina Talim dengan NIM 24538070 KT 10703. Perkenalkan, nama saya Damar Muhammad Biasa dengan NIM 245331716 KT 10611. Baik, pada presentasi kali ini, judul yang kami angkat yaitu Gangguan Antropogenik pada Hutan Mangrove Desa Poka, Kota Ambon. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada Aziz. Baik, yang pertama ada pengertian dari hutan mangrove. Hutan mangrove secara umum merupakan komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi oleh beberapa jenis pohon yang mampu tumbuh dan berkembang di daerah pasang surut pantai berlumpur. Berfungsi sebagai pelindung kawasan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, mengurangi terjadinya abrasi pantai dan intrusi air laut, mempertahankan keberadaan spesies hewan laut dan vegetasi, dan penyangga sedimentasi. Selanjutnya saya serahkan ke Adel. Mohon izin meneruskan. Yang kedua yaitu ragam gangguan antropogenik. Yang pertama ada sampah. Dapat disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hutan mangrove sehingga mereka membuang sampah secara sembarangan di kawasan tersebut. Yang kedua yaitu penebangan liar. Disebabkan oleh pemanfaatan yang berlebihan serta kebutuhan untuk rumah tangga yang harus tercukupi dan tidak ada pohon lain di sekitar yang dapat ditebang. Selanjutnya, saya serahkan pada Afia. Baik, izin melanjutkan mengenai proses interaksi. Kerusakan akibat faktor abiotik menyerang hampir seluruh tanaman mangrove di mana terjadi pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan pengambilan kayu serta penebangan pohon. Kerusakan mangrove akibat sampah disebabkan karena lokasi mangrove dikelilingi rumah penduduk, restoran, kafe, dan rumah makan, membuat interaksi antara manusia dengan hutan mangrove serta kurangnya kesadaran masyarakat sekitar hutan sehingga menyebabkan kerusakan mangrove akibat buangan sampah plastik, sampah kayu, sampah buah yang telah membusuk, kulit buah, styrofoam, kaleng, minuman, makanan, popok bayi maupun sampah rumah tangga, sehingga menyebabkan kerusakan pada akar, batang, hingga ranting mangrove yang menyebabkan kerusakan pada hampir 80 pohon mangrove. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, Agung. Selanjutnya ada proses interaksi penebangan liar. Karena lokasi mangrove dekat dengan pemukiman penduduk sehingga banyak aktivitas manusia yang mana mereka memerlukan kayu untuk keperluan mereka dan menebang pohon-pohon mangrove untuk dijadikan kayu bakar serta kegiatan lain seperti pembuatan wilayah tambah dengan lahar terbuka hingga mengakibatkan kerusakan pada 22 pohon mangrove. Selanjutnya saya serahkan kepada Aisyah.
Baik, Saudara Agung, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dampak gangguan antropogenik, yaitu dampak sampah. Yang pertama yaitu ada eutrofikasi. Eutrofikasi adalah proses peningkatan nutrisi, terutama nitrogen dan fosfor, dalam badan air seperti sungai, danau, atau laut, yang menyebabkan pertumbuhan berlebihan alga dan tanaman air. Nah, eutrofikasi itu disebabkan sungai yang bermuara di laut. Limbah yang terbawa salah satunya adalah bahan kimia yang digunakan sebagai pupuk pertanian. Selanjutnya ada plastik, yaitu menjadi masalah paling berbahaya dikarenakan dapat menyebabkan kematian hewan laut, kematian serta terurainya bahan beracun yang menyebar di permukaan laut. Yang ketiga ada sampah anorganik, yaitu berakibat menghalangi cahaya matahari sehingga menghambat proses fotosintesis dari tumbuhan air dan alga. Yang terakhir adalah deterjen, yaitu salah satu bahan pencemar yang sangat sukar diuraikan oleh bakteri sehingga akan tetap aktif dalam waktu yang lama. Selanjutnya akan saya serahkan ke Azalia. Izin melanjutkan dari Saudara Jana, terima kasih waktunya. Selanjutnya itu ada dampak dari penebangan liar. Dampak penebangan liar ada bencana alam. Penebangan hutan mangrove dapat menyebabkan banjir sebab tidak ada penopang dalam resapan tanah. Lalu ada hilangnya kesuburan tanah. Tanah menjadi kering dan gersang sehingga nutrisi dalam tanah mudah menguap. Lalu abrasi. Tanah di sekitar pantai menjadi terabrasi sebab tidak ada perlindungan tanah dari pohon mangrove. Nah, yang terakhir ada punahnya keanekaragaman hayati. Tanaman mangrove dan vegetasi sekitar menjadi berkurang. Dan yang lebih parahnya ialah mengalami kepunahan. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Aisyah. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pencegahan dan pengendalian mangrove. Yang pertama yaitu menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran mangrove dengan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat sekitar hutan mangrove. Yang kedua, kegiatan pengolahan dan rehabilitasi mangrove untuk memulihkan area yang telah rusak. Yang ketiga, peran pemerintah dalam menerapkan regulasi yang lebih ketat. Pada jurnal yang kami pilih ini, kami tidak menemukan pencegahan dan pengendalian tanaman mangrove di Desa Poka, Kota Ambon. Namun, kami mengambil beberapa jurnal serta artikel untuk memberikan contoh penerapan, yaitu hutan mangrove di Cengrong. Pada hutan mangrove di Cengrong, hutan mangrove ini telah dikelola oleh kelompok masyarakat pengawas atau sering disebut dengan Pokmaswas dengan dukungan perhutani. Kesadaran masyarakat menjaga hutan ini menjadikan sumber mata pencarian bagi warga sekitar. Selanjutnya, akan saya serahkan kepada Sherlyn. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Boleh next slide. Berikut akan saya bacakan pembagian tugas dari pengerjaan infografis kelompok 4B 2024. Yang pertama ada Adelia Septia yang bertugas sebagai menganalisis ragam antropogenik pada jurnal dan mengedit infografis. Yang kedua ada Adit Muhrohim yang bertugas untuk mencari sumber jurnal acuan dan menganalisis dampak gangguan antropogenik serta mengedit infografis. Yang ketiga ada Aftia Nabilah yang menganalisis dan menjelaskan interaksi gangguan antropogenik dan mengedit infografis. Yang keempat ada Agung Darmawan yang bertugas untuk mencari sumber jurnal acuan. Yang kelima ada Aisyah Silviana yang bertugas sebagai penganalisis dan menjelaskan pencegahan dan pengendalian gangguan antropogenik dan mengedit infografis. Yang keenam ada Azana yang bertugas untuk menganalisis dan menjelaskan definisi mangrove. Yang ketujuh ada Azalia Wulandari yang bertugas untuk mengedit infografis dan mencari ilustrasi gangguan antropogenik. Yang kedelapan ada Charlene Natalim yang bertugas untuk mencari template infografis dan mengedit serta finishing infografis. Dan yang terakhir ada Damar Muhammad yang bertugas sebagai pengedit video presentasi. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Adit.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.